warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatul Ma'lufa dengan NIM 23383052058 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Nah, judul pertemuan kelima di sini yaitu strategi merek dengan integrasi branding dan positioning pada kualitas layanan. Pembahasan yang pertama di sini yaitu urgensi strategi merek di sektor jasa. Di sini ada tiga poin. Yang pertama itu sinyal kualitas, di mana sektor jasa yang bersifat abstrak atau tidak berwujud, di sini itu merek berfungsi sebagai sinyal untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko konsumen sebelum membeli. Yang kedua di sini yaitu indikator kemampuan, di mana dikarenakan jasa tidak dapat dilihat atau disentuh, konsumen mengandalkan citra perusahaan sebagai tolak ukur kemampuan penyedia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir di sini yaitu fokus hubungan, di mana branding jasa harus lebih menitik beratkan pada pembangunan hubungan, kredibilitas dan tujuan merek atau brand purpose, yaitu dengan yang autentik. Selanjutnya di sini ada landasan brand positioning, yaitu yang pertama diferensial. Positioning bertujuan menentukan bagaimana merek ingin diingat dan membedakannya agar tidak dianggap sebagai komoditas yang hanya bersaing di harga. Yang kedua di sini yaitu pernyataan posisi. Dengan penyusunan position statement yang mencakup definisi pasar, target audience, janji manfaat unik, serta alasan untuk dipercaya. Yang terakhir di sini yaitu konsistensi pesan. Keberhasilan positioning bergantung pada komunikasi pesan yang kohesif di semua titik sentuh pelanggan, mulai dari iklan hingga interaksi staf. Yang ketiga di sini yaitu dimensi kualitas layanan. Nah, di sini ada 5 dimensi utama yang dievaluasi oleh konsumen untuk membentuk citra merek. Yang pertama yaitu atau bukti fisik seperti fasilitas, peralatan, dan penampilan staf untuk membentuk kesan pertama. Yang kedua di sini yaitu reliability, yaitu inti kualitas yang berfokus pada kemampuan memenuhi janji secara akurat dan konsisten. Yang ketiga di sini yaitu responsive, dengan kesediaan membantu pelanggan dengan layanan yang cepat dan tanggap. Yang keempat di sini yaitu asuransi, dengan kompetensi dan kesopanan staf untuk menumbuhkan rasa aman dan percaya. Yang terakhir yaitu empati, dengan perhatian tulus dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan spesifik pelanggan. Yang keempat di sini yaitu strategi tangibilisasi atau mengkonkretkan jasa, yaitu teknik untuk memberikan bentuk fisik pada layanan yang abstrak agar mudah dipahami konsumen. Nah, poin yang pertama di sini yaitu visualisasi, dengan menggunakan media foto atau video untuk menggambarkan pengalaman layanan. Yang kedua itu asosiasi, dengan menghubungkan merek dengan simbol atau duta merek atau brand ambassador yang kredibel. Yang ketiga di sini yaitu representasi fisik, dengan menggunakan objek nyata seperti kartu anggota eksklusif untuk melambangkan status atau kualitas. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, dengan menjadikan data statistik atau sertifikasi sebagai bukti nyata keahlian. Dan berikutnya yaitu filosofi service excellence. Ya, poin yang pertama itu strategi laba, yaitu kualitas layanan adalah strategi laba fundamental, bukan sekedar fungsi operasional. Poin yang kedua di sini yaitu faktor kejutan atau surprise, dengan melampaui ekspektasi melalui interaksi yang responsif dan penuh jaminan. Dan yang terakhir di sini yaitu permainan adil, dengan kepercayaan pelanggan adalah aset, transparansi dan keadilan dalam transaksi sangat krusial. Yang terakhir di sini yaitu ekuitas merek dan loyalitas. Poin yang pertama itu kompetensi BBE, yaitu nilai merek dibangun melalui kesadaran merek.
kualitas yang dirasakan, asosiasi positif, dan loyalitas. Poin yang kedua di sini itu mekanisme loyalitas, yaitu kualitas layanan memicu kepuasan pelanggan yang kemudian memperkuat citra merek dan menciptakan loyalitas emosional secara efektif. Nah, yang terakhir di sini yaitu keunggulan masa depan, yaitu integrasi antara teknologi tinggi untuk kecepatan dan sentuhan manusia untuk empati.